Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Selamat berjumpa di Perspektif Kepala Suku Nusantara. Kita menyambung tentang masalah politik kita di NKRI. Menghadapi pemilu 2024, sekarang sudah mulai orang kusuk kasak sana sini, baik yang menentukan calon presiden yang mau mencalon di dalam pilpres maupun para politisi yang mau mempertahankan bahkan memperjuangkan agar partainya menjadi penguasa. Dan sekarang telah tumbuh beberapa partai baru yang bersaing untuk bisa ikut di pemilu 2024. Bahkan yang paling aneh, mudahan itu tidak benar, telah muncul partai mahasiswa. Ini lelucon apa yang dibuat ini? Saya tidak yakin kalau ini idenya datang dari para mahasiswa. Karena mahasiswa sejak dulu sampai sekarang mereka selalu sadar bahwa mereka pihak yang netral, penyeimbang daripada kekuatan-kekuatan yang tidak baik di pemerintahan. Jadi kalaupun itu benar, ini benar-benar lucu. Mahasiswa punya partai mahasiswa, sehingga akhirnya mereka tidak lagi mahasiswa yang netral. Dan mahasiswa yang mungkin menolak partai mahasiswa, tampaknya dalam demo-demo yang berlangsung sejak April sampai Mei, itu sudah terpecah-pecah kekuatan mahasiswa. Ini yang memecah belah, tentu ada aktor-aktor di belakangnya membuat mereka pecah belah. Dan ini adalah bukti bahwa kecerdasan bangsa, kecerdasan rakyat Indonesia yang dibangun oleh pendidikan sampai perguruan tinggi, mereka yang sudah pintar berpikir, mereka yang sudah cerdas dibunuh lagi karakter mereka, dibunuh lagi kecerdasan mereka oleh gonjang-ganjing politik praktis. Tidak ada lain. Ada kekuatan-kekuatan besar yang menguasai mereka sehingga mereka menjadi pecah belah. Lalu kalau sudah menjadi pecah belah, dapatkah mahasiswa itu bersatu sepenuhnya untuk memperjuangkan nasib rakyat? Karena kalau sudah terpecah belah, ada pro kontra di antara mereka. Ada yang mau mengikuti bisikan di kiri, ada mau mengikuti bisikan di kanan. Ternyata pada demo-demo yang terjadi bulan April dan bulan Mei tahun ini, mereka banyak sekali kelompok dan mereka sama-sama turun tapi berbeda kelompok. Tapi ada juga kelompok yang tidak turun. Nah, ini sudah kekuatan mahasiswa yang dipecah belah. Bukan tidak mungkin mereka ini berselisih seperti rakyat yang dipecah belah. Kelompok-kelompok yang dipecah belah, mereka pun akan berselisih. Bahkan mereka sudah berselisih akibat politik praktis yang membuat mereka terpecah belah.
Nah, saya mau menyoroti satu hal, bahwa calon pemerintah daerah, kepala-kepala daerah, calon presiden ataupun calon wakil-wakil rakyat, mereka biasanya ramai memasang baleho di mana-mana, di tengah kota sampai sudut kota, sampai di desa-desa, sampai di tengah hutan, sampai tiang listrik untuk mereka pasang baleho, sampai pohon-pohon untuk hinggap burung dan monyet mereka pasang baleho. Tetapi yang saya tunggu dari dulu, bahwa bunyi balehonya mengatakan bahwa kalau saya jadi pemimpin atau partai kami akan menegakkan Pancasila secara murni konsekuen. Itu tidak pernah ada dicantumkan, cuman berbagai pencitraan tentang para calon, para wakil rakyat atau partainya, yang sesungguhnya kita buktikan setelah mereka duduk, mana pencitraan itu yang mereka lakukan, mana janji-janji itu yang mereka lakukan. Cuman pasang baleho. Saya berharap orang-orang yang mencalonkan diri, baik wakil-wakil rakyat maupun para kepala daerah, calon kepala daerah atau calon presiden, membuat balehonya tidak usah banyak kata-kata, tetapi akan menegakkan Pancasila secara murni konsekuen dengan sebuah sistem sehingga semua orang, semua penguasa juga penyelenggara negara harus tunduk kepada sistem. Saya tunggu baleho-baleho itu. Mungkin pada masa lalu tidak ada yang mengingatkan bahwa sebaiknya baleho itu berisi benar-benar tandas untuk membela kepentingan masyarakat seluruhnya agar mencapai rakyat adil makmur, konsepnya dengan menegakkan Pancasila secara murni dan konsekuen. Kalau masih slogan-slogan lain, moto-moto lain, tetaplah tidak ada gunanya, selain daripada tidak dipenuhi. Dari kata-katanya saja sudah tidak ada cermin akan mengatasi masalah negara ini, merubahnya menjadi baik. Karena hanya satu yang bisa merubah negara ini yang terasa oleh masyarakat itu buruk, hanyalah penegakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Sekarang saya tantang Anda yang mencalonkan diri baik sebagai wakil rakyat maupun sebagai kepala daerah atau sebagai presiden, cantumkanlah slogan Anda bahwa kalau Anda duduk di kursi Anda nanti, di partai Anda nanti, ataupun di kursi kekuasaan Anda nanti, Anda segera menerapkan Pancasila secara murni dan konsekuen. Dan para wakil rakyat, saya berharap bahwa sepenuhnya memikirkan nasib rakyat. Walau hanya 3 fungsi Anda berupa penganggaran, berupa regulasi dan pengawasan, bertolak dari itu pasti bisa Anda gunakan untuk memperjuangkan rakyat agar hidup adil, makmur, dan merata. Saya pernah tahu di suatu tempat ada seorang DPR di sebuah provinsi, dan di DPR provinsi, maksudnya DPRD 1 provinsi, yang pernah berkata terang-terangan di depan beberapa orang termasuk di depan saya, bahwa kalau mereka tidak datang ke kantor DPR sampai 2-3 hari tidak ada masalah. Tetapi kalau mereka 1 hari saja tidak datang ke kantor partainya, maka akan ada masalah bagi mereka secara pribadi. Ini yang menggambarkan seperti yang kita ulang-ulang dalam seri video kita yang sudah ada, bahwa sebagai indikator bahwa para wakil rakyat ini lebih mementingkan persoalan partainya, mementingkan perjalanan atau kepentingan-kepentingan partainya ketimbang
menjalankan kepentingan-kepentingan masyarakat yang mereka wakili. Ini sama sekali ironi. Sementara mereka harus memperjuangkan masyarakat untuk bisa mencapai kesejahteraan. Dan itu kewajiban mereka. Mungkin juga sebagian sudah terucap di dalam kampanye-kampanye mereka. Maka adalah lebih baik mereka memberi slogan-slogan kalau mereka duduk di DPR tingkat manapun, duduk menjadi penguasa, baik penguasa di daerah maupun di pusat, mereka cantumkan moto mereka. Kalau kami duduk, kalau kami terpilih, kami akan menegakkan Pancasila secara murni konsekuen dengan sebuah sistem yang bisa membuat semua hanya tunduk kepada sistem. Nah, ini yang kita tunggu. Sangatlah mempermalukan kalau masih ada baleho-baleho nanti dengan slogan-slogan yang lain yang tidak menyelesaikan masalah negara, tidak menyelesaikan masalah masyarakat yang semakin jauh daripada keadilan. Dan kalau Anda mencantumkan itu, Anda pun bersumpah bahwa Anda benar-benar harus melakukannya. Maka kalau semua calon DPR di tingkat manapun atau calon kepala daerah atau calon presiden semuanya dengan moto yang sama, akan menegakkan Pancasila secara murni dan konsekuen, insya Allah rakyat akan mendukung sepenuhnya. Dan akhirnya Anda duduk, rakyat sudah tahu bahwa Anda akan memperbaiki negara ini dengan menegakkan Pancasila. Anda pun harus percaya apa yang saya katakan, bahwa tidak ada satu selama berjalannya rezim ke rezim yang pernah mengeluarkan konsep bahwa Indonesia harus lebih baik ke depannya, harus mencapai masyarakat adil dan makmur merata. Walaupun itu terucapkan, kalau dengan cara-cara lain, dengan pendekatan-pendekatan lain, saya tidak yakin itu bisa berhasil. Hanya satu-satunya yang bisa berhasil di negara Indonesia ini adalah penegakan Pancasila secara murni dan konsekuen, maka itu berdampak kepada perbaikan negara, perbaikan bangsa, perbaikan masyarakat ke depannya untuk mencapai masyarakat adil makmur dan merata, masyarakat yang aman, tentram, damai, tertib. Karena dimulai dari para wakil rakyat, daripada penyelenggara pemerintah, baik di daerah maupun di pusat, mereka yang lebih dulu memberi contoh bahwa mereka adalah orang Pancasilais. Para pembuat undang-undang pun memberi contoh bahwa mereka adalah orang Pancasilais, sehingga pembuatan undang-undang harus selalu menggunakan nilai instrumental Pancasila sebagai norma baik bagi peraturan perundang-undangan maupun norma sosial. Itu harga mati di negara Pancasila. Bukannya membuat peraturan perundang-undang menyulitkan masyarakat dan menguntungkan kelompok-kelompok penguasa dan pengusaha. Ini yang kami nantikan, kejujuran Anda. Kalau Anda tidak jujur, tidak mau memperbaiki negara ini, malah membuat negara ini semakin kisruh seperti sekarang. Anda yang duduk di kekuasaan, Anda yang menjadi pejabat pemerintah dan wakil-wakil rakyat, Anda malah membentuk kelompok yang disebut oligarki. Ini sudah tujuannya memang selain tidak bisa membangun negara ini lebih baik, Anda pun mempunyai niat yang sangat jahat terhadap rakyat yang harus Anda bangun. Maka Anda akan berdosa, Anda akan terima akibat, dan Anda akan dikutuk. Mungkin zaman Anda
masih enak-enak saja, tetapi zaman anak cucu itu akan terjadi. Tapi zaman Anda juga, kalau Anda terus menggerogoti uang rakyat, uang negara, Anda akhirnya tertangkap oleh KPK, dan di situ kutuk yang Anda terima. Saya mohon maaf, saya harus bicara seperti ini karena tidak ada saya mendengar calon-calon wakil rakyat, calon-calon kepala daerah, dan calon presiden, baik yang jadi calon kemudian maupun calon yang sebelumnya, yang ternyata hari ini duduk di kursi kekuasaannya, juga tidak pernah memikir bagaimana negara ini diubah dari yang carut marut, daripada politik-politik praktis yang jahat bagi masyarakat, menjadi negara yang baik ke depan dan mencapai masyarakat adil, makmur, merata. Tidak ada itu terucap dari Anda. Masih mengucapkan Pancasila, yang saya dengar mengucapkan Pancasila biar beribu-ribu kali. Kalau tidak ada konsep bagaimana Pancasila itu diterapkan secara murni dan konsekuen, itu tidak ada artinya. Kalau Pancasila itu masih diserahkan dengan kekuasaan dan kesadaran manusia, maka tidak pernah itu akan bisa berjalan sesuai yang diinginkan oleh negara yang berdasarkan Pancasila ini. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Mudahan ini merubah mindset, merubah sikap para calon wakil rakyat dan para calon kepala daerah, juga calon presiden, bahwa satu-satunya membuat negara ini berubah dengan baik adalah menggunakan Pancasila menerapkan Pancasila secara murni dan konsekuen, yang menggunakan pendekatan sistem. Lain daripada itu, saya tidak yakin ada cara lain untuk perbaiki negara ini. Oleh sebab itu, siap-siap Anda untuk mengakomodir kepentingan rakyat ini. Saya sebagai kepala suku Nusantara berbicara di sini, bukan bicara ngarang. Saya melihat semua itu dari pengamatan saya, dari yang saya rasakan, dan juga saya tahu bagaimana jeritan hati masyarakat Indonesia, terutama mereka yang ada di desa-desa, di kampung-kampung. Mereka menjerit, mencari keadilan, menjerit karena keadilan itu tidak ada. Apalagi namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, apalagi namanya kesejahteraan. Itu tidak mereka dapatkan dari rezim ke rezim. Bahkan semakin mereka terpuruk karena lahan hidup mereka, terutama masyarakat adat, masyarakat yang di kampung-kampung, mereka yang bersandar pada sumber daya alam. Alam mereka sudah habis dibabat dengan alasan pembangunan, tapi mereka tidak merasa hasil pembangunan itu yang benar-benar menghidupi mereka, yang benar-benar bisa diandalkan untuk mengisi masa depan mereka. Saya kira semoga hatinya sudah terketuk semua. Anda berjanji untuk menegakkan Pancasila secara murni konsekuen. Selamat berjumpa di perspektif kepala suku Nusantara. Kita menyambung tentang masalah politik kita di NKRI.
Menghadapi pemilu 2024, sekarang sudah mulai orang kusuk kasak sana sini, baik yang menentukan calon presiden yang mau mencalon di dalam pilpres maupun para politisi yang mau mempertahankan bahkan memperjuangkan agar partainya menjadi penguasa. Dan sekarang telah tumbuh beberapa partai baru yang bersaing untuk bisa ikut di pemilu 2024. Bahkan yang paling aneh, mudahan itu tidak benar, telah muncul Partai Mahasiswa. Ini lelucon apa yang dibuat ini? Saya tidak yakin kalau ini idenya datang dari para mahasiswa. Karena mahasiswa sejak dulu sampai sekarang mereka selalu sadar bahwa mereka pihak yang netral, penyeimbang daripada kekuatan-kekuatan yang tidak baik di pemerintahan. Jadi, kalaupun itu benar, ini benar-benar lucu. Mahasiswa punya partai mahasiswa, sehingga akhirnya mereka tidak lagi mahasiswa yang netral. Dan mahasiswa yang mungkin menolak partai mahasiswa, tampaknya dalam demo-demo yang berlangsung sejak April sampai Mei, itu sudah terpecah-pecah kekuatan mahasiswa. Ini yang memecah belah, tentu ada aktor-aktor di belakangnya membuat mereka pecah belah. Dan ini adalah bukti bahwa kecerdasan bangsa, kecerdasan rakyat Indonesia yang dibangun oleh pendidikan sampai perguruan tinggi, mereka yang sudah pintar berpikir, mereka yang sudah cerdas dibunuh lagi karakter mereka, dibunuh lagi kecerdasan mereka oleh gonjang-ganjing politik praktis. Tidak ada lain. Ada kekuatan-kekuatan besar yang menguasai mereka sehingga mereka menjadi pecah belah. Lalu kalau sudah menjadi pecah belah, dapatkah mahasiswa itu bersatu sepenuhnya untuk memperjuangkan nasib rakyat? Karena kalau sudah terpecah belah, ada pro kontra di antara mereka. Ada yang mau mengikuti bisikan di kiri, ada mau mengikuti bisikan di kanan. Ternyata pada demo-demo yang terjadi bulan April dan bulan Mei tahun ini, mereka banyak sekali kelompok dan mereka sama-sama turun tapi berbeda kelompok. Tapi ada juga kelompok yang tidak turun. Nah, ini sudah kekuatan mahasiswa yang dipecah belah. Bukan tidak mungkin mereka ini berselisih seperti rakyat yang dipecah belah. Kelompok-kelompok yang dipecah belah, mereka pun akan berselisih. Bahkan mereka sudah berselisih akibat politik praktis yang membuat mereka terpecah belah. Nah, saya mau menyoroti satu hal, bahwa calon pemerintah daerah, kepala-kepala daerah, calon presiden ataupun calon wakil-wakil rakyat, mereka biasanya ramai memasang baleho di mana-mana, di tengah kota sampai sudut kota, sampai di desa-desa, sampai di tengah hutan, sampai tiang listrik untuk mereka pasang baleho, sampai pohon-pohon untuk hinggap burung dan monyet mereka pasang baleho. Tetapi yang saya tunggu dari dulu, bahwa bunyi balehonya mengatakan bahwa kalau saya jadi pemimpin atau partai kami akan menegakkan Pancasila secara murni konsekuen. Itu tidak pernah ada dicantumkan, cuman
berbagai pencitraan tentang para calon, para wakil rakyat atau partainya. Yang sesungguhnya kita buktikan setelah mereka duduk, mana pencitraan itu yang mereka lakukan, mana janji-janji itu yang mereka lakukan. Cuman pasang baleho. Saya berharap orang-orang yang mencalonkan diri, baik wakil-wakil rakyat maupun para kepala daerah, calon kepala daerah atau calon presiden, membuat balehonya tidak usah banyak kata-kata, tetapi akan menegakkan Pancasila secara murni konsekuen dengan sebuah sistem sehingga semua orang, semua penguasa juga penyelenggara negara harus tunduk kepada sistem. Saya tunggu baleho-baleho itu. Mungkin pada masa lalu tidak ada yang mengingatkan bahwa sebaiknya baleho itu berisi benar-benar tandas untuk membela kepentingan masyarakat seluruhnya agar mencapai rakyat adil makmur, konsepnya dengan menegakkan Pancasila secara murni dan konsekuen. Kalau masih slogan-slogan lain, moto-moto lain, tetaplah tidak ada gunanya selain daripada tidak dipenuhi. Dari kata-katanya saja sudah tidak ada cermin akan mengatasi masalah negara ini, merubahnya menjadi baik. Karena hanya satu yang bisa merubah negara ini yang terasa oleh masyarakat itu buruk, hanyalah penegakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Sekarang saya tantang Anda yang mencalonkan diri baik sebagai wakil rakyat maupun sebagai kepala daerah atau sebagai presiden, cantumkanlah slogan Anda bahwa kalau Anda duduk di kursi Anda nanti, di partai Anda nanti, ataupun di kursi kekuasaan Anda nanti, Anda segera menerapkan Pancasila secara murni dan konsekuen. Dan para wakil rakyat, saya berharap bahwa sepenuhnya memikirkan nasib rakyat. Walau hanya 3 fungsi Anda berupa penganggaran, berupa regulasi dan pengawasan. Bertolak dari itu pasti bisa Anda gunakan untuk memperjuangkan rakyat agar hidup adil, makmur dan merata. Saya pernah tahu di suatu tempat ada seorang DPR di sebuah provinsi, dan di DPR provinsi, maksudnya DPRD 1 provinsi, yang pernah berkata terang-terangan di depan beberapa orang termasuk di depan saya, bahwa kalau mereka tidak datang ke kantor DPR sampai 2-3 hari tidak ada masalah. Tetapi kalau mereka 1 hari saja tidak datang ke kantor partainya, maka akan ada masalah bagi mereka secara pribadi. Ini yang menggambarkan seperti yang kita ulang-ulang dalam seri video kita yang sudah ada, bahwa sebagai indikator bahwa para wakil rakyat ini lebih mementingkan persoalan partainya, mementingkan perjalanan atau kepentingan-kepentingan partainya ketimbang menjalankan kepentingan-kepentingan masyarakat yang mereka wakili. Ini sama sekali ironi. Sementara mereka harus memperjuangkan masyarakat untuk bisa mencapai kesejahteraan. Dan itu kewajiban mereka. Mungkin juga sebagian sudah terucap di dalam kampanye-kampanye mereka. Maka adalah lebih baik mereka memberi slogan-slogan kalau mereka duduk di DPR tingkat manapun, duduk menjadi penguasa, baik penguasa di daerah maupun di pusat, mereka cantumkan moto mereka. Kalau kami duduk, kalau kami terpilih, kami akan menegakkan Pancasila secara murni konsekuen dengan sebuah sistem yang
bisa membuat semua hanya tunduk kepada sistem. Nah, ini yang kita tunggu. Sangatlah mempermalukan kalau masih ada baleho-baleho nanti dengan slogan-slogan yang lain yang tidak menyelesaikan masalah negara, tidak menyelesaikan masalah masyarakat yang semakin jauh daripada keadilan. Dan kalau Anda mencantumkan itu, Anda pun bersumpah bahwa Anda benar-benar harus melakukannya. Maka kalau semua calon DPR di tingkat manapun atau calon kepala daerah atau calon presiden semuanya dengan moto yang sama, akan menegakkan Pancasila secara murni dan konsekuen, insya Allah rakyat akan mendukung sepenuhnya. Dan akhirnya Anda duduk, rakyat sudah tahu bahwa Anda akan memperbaiki negara ini dengan menegakkan Pancasila. Anda pun harus percaya apa yang saya katakan, bahwa tidak ada satu selama berjalannya rezim ke rezim yang pernah mengeluarkan konsep bahwa Indonesia harus lebih baik ke depannya, harus mencapai masyarakat adil dan makmur merata. Walaupun itu terucapkan, kalau dengan cara-cara lain, dengan pendekatan-pendekatan lain, saya tidak yakin itu bisa berhasil. Hanya satu-satunya yang bisa berhasil di negara Indonesia ini adalah penegakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Maka itu berdampak kepada perbaikan negara, perbaikan bangsa, perbaikan masyarakat ke depannya untuk mencapai masyarakat adil makmur dan merata, masyarakat yang aman, tentram, damai, tertib. Karena dimulai dari para wakil rakyat, daripada penyelenggara pemerintah, baik di daerah maupun di pusat, mereka yang lebih dulu memberi contoh bahwa mereka adalah orang Pancasilais. Para pembuat undang-undang pun memberi contoh bahwa mereka adalah orang Pancasilais, sehingga pembuatan undang-undang harus selalu menggunakan nilai instrumental Pancasila sebagai norma baik bagi peraturan perundang-undangan maupun norma sosial. Itu harga mati di negara Pancasila. Bukannya membuat peraturan perundang-undang menyulitkan masyarakat dan menguntungkan kelompok-kelompok penguasa dan pengusaha. Ini yang kami nantikan, kejujuran Anda. Kalau Anda tidak jujur, tidak mau memperbaiki negara ini, malah membuat negara ini semakin kisruh seperti sekarang. Anda yang duduk di kekuasaan, Anda yang menjadi pejabat pemerintah dan wakil-wakil rakyat, Anda malah membentuk kelompok yang disebut oligarki. Ini sudah tujuannya memang selain tidak bisa membangun negara ini lebih baik, Anda pun mempunyai niat yang sangat jahat terhadap rakyat yang harus Anda bangun. Maka Anda akan berdosa, Anda akan terima akibat, dan Anda akan dikutuk. Mungkin zaman Anda masih enak-enak saja, tetapi zaman anak cucu itu akan terjadi. Tapi zaman Anda juga, kalau Anda terus menggerogoti uang rakyat, uang negara, Anda akhirnya tertangkap oleh KPK, dan di situ kutuk yang Anda terima. Saya mohon maaf, saya harus bicara seperti ini karena tidak ada saya mendengar calon-calon wakil rakyat, calon-calon kepala daerah, dan calon presiden, baik yang jadi calon kemudian maupun calon yang sebelumnya, yang ternyata hari ini duduk di kursi kekuasaannya, juga tidak pernah memikir bagaimana negara ini diubah dari yang carut marut, daripada politik-politik praktis yang jahat bagi masyarakat, menjadi negara yang baik ke depan dan mencapai
masyarakat adil makmur merata. Tidak ada itu terucap dari Anda. Masih mengucapkan Pancasila, yang saya dengar mengucapkan Pancasila biar beribu-ribu kali. Kalau tidak ada konsep bagaimana Pancasila itu diterapkan secara murni dan konsekuen, itu tidak ada artinya. Kalau Pancasila itu masih diserahkan dengan kekuasaan dan kesadaran manusia, maka tidak pernah itu akan bisa berjalan sesuai yang diinginkan oleh negara yang berdasarkan Pancasila ini. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Mudahan ini merubah mindset, merubah sikap para calon wakil rakyat dan para calon kepala daerah, juga calon presiden, bahwa satu-satunya membuat negara ini berubah dengan baik adalah menggunakan Pancasila menerapkan Pancasila secara murni dan konsekuen, yang menggunakan pendekatan sistem. Lain daripada itu, saya tidak yakin ada cara lain untuk perbaiki negara ini. Oleh sebab itu, siap-siap Anda untuk mengakomodir kepentingan rakyat ini. Saya sebagai kepala suku Nusantara berbicara di sini, bukan bicara ngarang. Saya melihat semua itu dari pengamatan saya, dari yang saya rasakan, dan juga saya tahu bagaimana jeritan hati masyarakat Indonesia, terutama mereka yang ada di desa-desa, di kampung-kampung. Mereka menjerit, mencari keadilan, menjerit karena keadilan itu tidak ada. Apalagi namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, apalagi namanya kesejahteraan. Itu tidak mereka dapatkan dari rezim ke rezim. Bahkan semakin mereka terpuruk karena lahan hidup mereka, terutama masyarakat adat, masyarakat yang di kampung-kampung, mereka yang bersandar pada sumber daya alam. Alam mereka sudah habis dibabat dengan alasan pembangunan, tapi mereka tidak merasa hasil pembangunan itu yang benar-benar menghidupi mereka, yang benar-benar bisa diandalkan untuk mengisi masa depan mereka. Saya kira semoga hatinya sudah terketuk semua. Anda berjanji untuk menegakkan Pancasila secara murni konsekuen.